Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang akan dimulai dari Mbak Kiki yang presentasi ya. Mbak Kiki silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teorema dasar kalkulus. Untuk di buku halaman 9.36, teman-teman juga bisa membukanya. Untuk yang pertama, bentuk pertama teorema dasar kalkulus. Teorema 9.10. Misalkan f kecil adalah fungsi f yang memetakan AB integral Riemann terintegral pada AB dan f besar juga sama terintegral Riemann memenuhi syarat-syarat 1. F kontinu pada AB dan yang kedua derivatif f aksen ada dan f aksen x sama dengan f kecil x untuk semua x elemen AB, maka integral fungsi f kecil dengan batas AB itu sama dengan selisih fungsi f besar di batas B dengan A. Selanjutnya, bentuk kedua teorema pokok kalkulus. Misalkan f kecil terintegral Riemann terintegral pada AB dan f besar x integral f kecil batas AX, maka f kontinu pada AB. Selanjutnya, jika f kontinu pada titik C elemen AB, maka f terdiferensial pada C dan f aksen C sama dengan f aksen besar f besar aksen C sama dengan f kecil C. Selanjutnya, teorema 9.12, bentuk kombinasi teorema dasar kalkulus. Misalkan f besar dan f kecil kontinu pada AB dan f besar A sama dengan 0, maka pernyataan-pernyataan berikut ekivalen. Yang pertama, f aksen X, f besar aksen X sama dengan f kecil X untuk semua X elemen AB. Yang kedua, f besar X terintegral pada f kecil batas U X untuk semua X elemen AB. Untuk selanjutnya, menghitung integral teorema 9.13 akan dilanjutkan Mbak Kilya. Oke, saya lanjutkan. Saat A menghitung integral teorema 9.13, yaitu bagian integral. Jika f, g sama dengan AB, R terdefinisial pada AB dan mempunyai antiderivatif F dan G, maka integral dengan batas atas A dan B, F besar X, Gx, Dx sama dengan F besar B, GB min FA, GB min integral dengan batas bawah A dan batas atas B, Fx, Gx. Teorema titik 914, teorema substitusi pertama. Misalkan J sama dengan nilai mutlak alfa dan beta dan pi Jr R mempunyai derivatif yang kontinu pada J. Jika F kontinu dalam sebuah interval yang membuat PJ, maka integral dengan batas bawah alfa dan batas atas beta, F pi kali T
P aksen T dt sama dengan nilai mutlak P alfa sama dengan integral dari batas bawah P alfa dan batas atas P beta fx dx. Teorema 9.15, yaitu teorema substitusi kedua. Misalkan J sama dengan nilai mutlak alfa dan beta dan P, J, R mempunyai derivatif kontinu sedemikian sehingga P aksen T tidak sama dengan 0 untuk T elemen dari J, misalkan I sebuah interval yang memuat Pj dan maaf itu saya tidak tahu membacanya apa, di buku seperti itu ya. I, R fungsi inverse dari P jika F, I, R kontinu maka integral dengan batas bawah alfa dan batas bawah beta F, P, T, P aksen T dt sama dengan P alfa, P beta, itu nggak tahu bacanya ya, X dx. Itu sih, Mbak. Itu sih, Pak. Oke. Jadi, integral dari P alfa, P beta, C aksen X dx. Oke, yang kedua bentuk integral untuk sisa. Teorema 9.17. Teorema Taylor. Misalkan fungsi f dan derivatif-derivatifnya f aksen, f double aksen sampai dengan fn, fn, 1 adalah kontinu pada nilai mutlak a dan b, maka fb sama dengan fa plus f aksen per 1 faktorial kali a min b ditambah sampai dengan fn a per n faktorial kali b min a pangkat n plus rn. Dengan rn diberikan rn sama dengan 1 per n faktorial integral ab b min t pangkat n f pangkat n min 1 t dt. Teorema titik 16. Teorema nilai tengah untuk integral. Misalkan f kontinu pada nilai mutlak a dan b dan p fungsi terintegral pada i sedemikian sehingga px lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua x elemen dari I, maka terdapatlah suatu titik C elemen dari I sedemikian sehingga integral alfa beta fx px dt sama dengan fc integral ab px dx. Contoh soal, jika f1 dan f2 antiderivatif dari f i r pada interval i, tunjukkan bahwa f1 min f2 suatu konstan. Penyelesaiannya, andaikan f1 min f2 bukan konstan, jadi anggap S1 min f2 sama dengan gx untuk semua x elemen dari i, maka f1 min f2 aksen sama dengan G aksen X. Menurut ketentuan, F aksen 1 sama dengan F sama dengan F2, sehingga G aksen X sama dengan F min F sama dengan 0. Akibatnya, Gx sama dengan konstan kontradiksi. Tunjukkan dengan menggunakan teorema dasar kalkulus bahwa untuk B lebih besar dari 0, maka signum tanda X dengan batas 0 sampai B sama dengan B. Penyelesaiannya, misalkan
Hx sama dengan signum tanda X untuk 0 dan B, maka signum tanda X dengan batas 0 sampai H dx sama dengan Hx dengan batas OB sama dengan HB min H0 sama dengan B min 0 sama dengan B. Jadi terbukti bahwa signum tanda X dengan batas 0 sampai H hasilnya B. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas? Tadi itu ada istilah yang antiderivatif itu loh. Minta penjelasan yang itu. Iya. Antiderivatif itu aja. Untuk menjawab ya Pak ya, antiderivatif itu integral tak tentu atau anti turunan. Gitu. Coba ditunjukkan yang mana? Yang di latihan itu. Yang ditanyakan yang di latihan itu ya, pengertian antiderivatif. Nah, antiderivatif itu sendiri. Gimana? Di materinya nggak ada? Ada Pak, tadi di depan yang 9 titik berapa gitu. Ya, coba ditunjukkan. Dan coba dijelaskan. Yang di 9.13 itu loh Mbak Ki. Iya, itu kan jika Fg nilai mutlak AB, R terdefinisial pada nilai mutlak AB dan mempunyai antiderivatif F dan G, maka itu kan bisa dilihat kan Mbak, integral dari AB F X, Gx, Dx sama dengan Fb, Gb. Jadinya antiderivatif kan tadi kan anti turunan, jadi tidak ada turunannya sama sekali. Ini nggak bisa diturunkan. Oh, oke. Untuk tambahan ya Pak, sekedar menambahkan saja bahwa antiderivatif itu suatu bentuk operasi pengintegralan, suatu fungsi yang menghasilkan fungsi yang baru gitu. Jadi untuk menghitung integral, misalkan dia memenuhi dari teorema dasar kalkulus, maka ya kita ikuti aturan dari teorema dasar kalkulus seperti ini. Gimana yang lain? Tidak ada Pak. Alhamdulillah kalian semua sudah jelas. Sudah tidak ada pertanyaan ya. Mungkin cukup itu dari saya. Apabila dari awal sampai akhir saya dan Mbak Kiki ada kesalahan dalam pengucapan, pelafalan, ataupun tingkah laku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri Pak ya. Oke, baik. Silakan dia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.